Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin kalian melihat situasi kondisi kelas kita ya. Apakah ada sampah? Tidak. Oke, baiklah. Begitu ya. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 14. Oke. 14 April. Pertama Putri Nabila. Hadir, Pak. Hadir. Yang kedua Rangga. Hadir, Pak. Oh, tidak hadir. Mana dia ini? Yang ketiga Iva. Hadir. Ya, satu orang saja tidak hadir hari ini ya. Baik, tidak masalah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita membahas sedikit materi minggu sebelumnya mengenai tentang stratifikasi sosial. Ada ingat apa itu stratifikasi sosial? Ya, Putri? Lupa. Oke. Stratifikasi sosial yaitu pengelompokan masyarakat ke dalam golongan atau kelompok secara vertikal. Ya, kata kunci di sini vertikal ya. Oke, baik saja gitu. Jadi materi stratifikasi sosial ini berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai diferensiasi sosial. Sebelum melanjutkan materi, Bapak ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan mengenai definisi diferensiasi sosial. Ada yang tahu apa itu diferensiasi sosial? Oh, tidak tahu ya. Tidak masalah. Diferensiasi sosial yaitu sama definisinya seperti stratifikasi. Tapi di sini diferensiasi sosial yaitu pengelompokan masyarakat ke dalam golongan atau kelompok secara apa lawan dari kata vertikal? Ya, bagus. Horizontal. Yang mana diferensiasi sosial ini memiliki ciri-ciri tertentu dengan ciri-ciri tertentu.
Ada yang tahu apa saja ciri-ciri diferensiasi sosial? Tidak. Oke. Yang pertama yaitu ciri fisik. Apa yang dikatakan dengan ciri fisik? Iva? Tahu? Tidak. Oke. Ciri fisik yaitu ciri-ciri yang dapat kita lihat dengan kaca indera kita. Dan tahu apa contohnya? Ciri fisik yang dapat kita lihat secara langsung. Misalnya Putri melihat Iva. Menurut Putri bagaimana Iva nih? Fisiknya gitu. Cantik dan Oke. Kalau kulitnya gimana? putih. Putih. Oke. Kulit putih. Selain itu? Hidung mancung. Oke. Hidungnya mancung ya. Ada kelihatan tulisan Bapak? Ada Pak. Ada. Oke. Yang kedua yaitu ciri sosial. Ada yang tahu apa sosial? Kata dasar sosial? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Ciri sosial adalah ciri-ciri yang berhubungan dengan profesi. Maksudnya itu yaitu bagaimana ciri-ciri profesi masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Oke, Bapak dah mencontohkannya seperti ini. Kurang jelas lagi. Nah, dapat kalian lihat ini profesi apa? Dokter. Dokter. Ya, benar. Ini profesi dokter. Dimana profesi dokter itu apa tugasnya Putri? Mengobati orang sakit. Oke, mengobati orang sakit. Contohnya profesi dokter. Contoh lain profesi itu seperti profesi orang tua kita dalam bekerja, dalam menafkahi keluarga. Misalnya ayah bekerja di PT atau ibu membantu ayah berjualan, gitu ya. Dan ciri yang ketiga yaitu ciri budaya. Ada yang tahu apa itu budaya? Pasti kita sudah familiar dengan kata budaya ya. Apa itu budaya, Putri? Kebiasaan yang timbul dan lahir dalam wilayah itu sendiri. Oke. Ciri atau kebiasaan yang sering kita lakukan. Kita contohnya, ada yang tahu? Kebiasaan yang sering kita lakukan, misalnya Putri di rumah ngapain? Atau Iva di rumah biasanya ngapain? Di rumah membantu orang tua atau bagaimana? Ya, oke, bisa ya. Membantu orang tua.
Ini mengenai definisi diferensiasi sosial. Mau mencatat terlebih dahulu? Oke, silakan catat. Sudah? Oke, boleh dihapus ya. Nah, materi kita yang kedua yaitu mengenai faktor pembentuk diferensiasi sosial. Kalian tahu apa saja faktor-faktor pembentuknya? Tidak? Iva tahu? Tidak? Oke. Yang pertama yaitu faktor keberagaman. Faktor keberagaman yaitu faktor yang dimana di lingkungan kita sering terjadi. Seperti kita di Indonesia memiliki keberagaman seperti ras, agama, budaya, dan sebagainya. Contohnya, untuk keberagaman kita di Indonesia itu keberagaman akan bahasa. Ya, Ifah orang mana kalau boleh tahu? Orang mana? Minang. Oke. Contohnya Ifah ya, orang Minang. Ifah orang Minang. Pasti Ifah ini di rumah pasti menggunakan bahasa Minang dengan orang tuanya ya kan? Seperti dia mau pergi sekolah kan, Ma, Ifah pagi dulu yo. Nah, seperti itu ya. Kalau yang kedua yaitu faktor agama. Kalian tahu apa itu faktor agama? Tidak tahu. Oke. Faktor agama itu faktor yang dijadikan pegangan dalam kehidupan. Contohnya seperti kita di Indonesia, ada berapa agama Putri? Agama yang ada di Indonesia? Putri tahu? Iva? Tidak. Oke. Contohnya seperti agama yang ada di Indonesia kan seperti agama Islam. Nah, ya Islam, Kristen, apalagi Putri? Hindu ya. Nah, apalagi? Buddha dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Mau dicatat terlebih dahulu? Oke.
Sudah? Oke. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu faktor tradisi atau adat istiadat. Ada yang tahu apa itu adat istiadat? Kebiasaan? Oke, boleh. Kebiasaan. Nah, faktor tradisi atau adat istiadat itu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat seperti perayaan upacara besar di Bali. Oke, Bapak akan mencontohkan. Nah, seperti ini ya. Contohnya video ngaben di Bali. Oh, ini belum pembakaran mic-nya. Sebentar ya. Nah, seperti ini. Acara pembakaran mayat. Mana mayat orang yang meninggal itu dibakar. Bagaimana sampai sekarang sudah mengerti materi yang disampaikan? Mencatat yang ini? Ya, catat. Sudah? Oke, yang terakhir yaitu faktor suku. Ada yang tahu apa itu suku? Suku Putri. Putri sukunya, suku orang tuanya maksudnya. Pilihan. Oke, faktor suku yaitu faktor yang dimana kita dilahirkan menurut dan kita akan menganut asas suku dari orang tua kita. Contohnya seperti Putri ya, suku pilihan. Nah, bagaimana sampai sekarang? Sudah mengerti? Oke, untuk memahami materi hari ini, kalian membawa handphone? Oke, Bapak akan menugaskan kalian boleh berdiskusi ya. Oke. Mencari materi. Oh, materi tentang ini sekarang aja, materi hari ini. Tentang definisi diferensiasi sosial dan faktor pembentukan diferensiasi sosial. Oke, boleh digunakan apa ya? Saat pembelajaran aja ya. Boleh dicari materi tentang hari ini. Boleh didiskusikan. Atau ada yang tidak mengerti ditanyakan ya. Sudah? Apa? Ada yang mau ditambahkan? Dari yang dicari? Kita sama? Oh, sama, oke. Ya, Bapak hapus ya. Oke. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin memberi kalian tugas. Satu soal saja. Oke, tolong catat ya. Buatlah sebuah clipping mengenai, oke, catat ya.
Bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Sudah? Oke. Sebelum itu, Bapak ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai diferensiasi sosial. Yang pertama, definisi. Di mana diferensiasi sosial yaitu pengelompokan masyarakat ke dalam golongan atau kelompok yang mana secara horizontal. Kalau stratifikasi atau materi sebelumnya yaitu secara oke. Dan itu yang kedua mengenai faktor pembentukan diferensiasi sosial. Ada yang tahu? Ada yang ingat tadi? Yang pertama faktor apa? Faktor keberagaman. Yang kedua agama. Yang ketiga Iva? Apa? Oke, adat istiadat. Dan yang terakhir yaitu faktor Putri suku. Oke. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai diferensiasi sosial. Salah dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.